Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan gua Fauzan Mario. Dan kalau kalian menyadari, semakin kesini iPhone itu udah bukan lagi sekedar alat komunikasi biasa pak, tapi udah jadi standar gengsi dan udah kayak jimat aja gitu, jimat penarik perhatian gitu. Kalau dulu mungkin jimat penarik perhatian itu kayak keris, semar mesem, rumput kuda, tai ayam dan lain-lain. Tapi di era modern ini jimatnya lebih canggih pak. Seolah kalau lu punya iPhone terbaru berarti lu kaya, lu sukses, lu berhasil dalam hidup gitu. Pokoknya dunia ada di genggaman tangan lu. Apalagi ketika lu taruh itu di meja dengan 3 kamera bobanya yang sangat mencolok itu, seketika bisa merubah perilaku orang lain terhadap lu. Lu jadi pusat perhatian, mereka jadi ramah sama lu, mereka memuji betapa berhasil dan suksesnya hidup lu, menaruh hormat yang lebih dan membuat lu sesaat menjadi raja di tongkrongan. Sementara kalau HP lu cuman Android, maka bersiaplah dianggap sebagai produk gagal dalam sistem, terpinggirkan di masyarakat, dan mungkin dicuekin di tongkrongan. Apalagi ketika lingkungan sosial lu isinya Apple fanboy semua. Terus ketika mereka lagi ngomongin fitur, tukeran casing handphone, ngomongin aplikasi, apalagi waktu pandemi kemarin sempat viral yang namanya Clubhouse, yang cuman bisa dipakai di iPhone doang itu, lu akan merasa nggak relate dan akan berpikir bahwa ada yang salah dalam hidup lu. Ditambah kebiasaan pamer di sosial media yang seolah mengisyaratkan bahwa mereka punya iPhone untuk mengabadikan momen sementara lu enggak. Ini pelan-pelan yang memperkuat persepsi kita tentang standar sosial yang sedang berlaku di masyarakat. Akhirnya banyak orang yang rela melakukan apapun demi memenuhi standar sosial tolol ini, membuat mereka terjebak dalam tuntutan konsumsi yang sebenarnya tidak mereka perlukan atau jauh dari jangkauan finansial mereka, yang justru malah memperburuk kondisi ekonomi mereka sendiri. HP ku iPhone, harapannya apa? Tipe ya. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget, 7 plus kalau iri bilang. Ya sebenarnya teman-teman, eksklusivitas iPhone itu emang sudah jadi bagian dari branding si merek Apple itu sendiri. Salah satu campaign Apple yang paling ikonik adalah waktu awal-awal kemunculan headset kabel zaman iPod tahun 2008. Jadi ketika brand-brand lain menyamarkan warna headset mereka dengan warna hitam biar nggak terlalu mencolok, Apple justru ngasih warna putih di headsetnya biar mencolok, terus bikin iklan yang isinya orang joget-joget pakai headset putih itu, untuk nunjukin bahwa orang yang pakai produk mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia yang seru. Dan campaign yang sangat jenius ini berhasil membentuk persepsi kita tentang betapa eksklusifnya semua produk Apple termasuk iPhone. Jadi meskipun banyak produk lain dengan fitur yang sama dengan harga yang jauh lebih murah, karena yang nyantol di benak kita sebagai handphone yang eksklusif adalah iPhone, maka kasta tertinggi standar sosial ini jatuh ke iPhone, bukan Samsung apalagi Xiaomi. Inilah yang membuat orang-orang itu jadi seantusias itu sama iPhone. Cuman teman-teman, yang jadi masalah adalah yang antusias itu bukan cuman mereka yang punya duit aja, tapi masyarakat menengah ke bawah pun rela melakukan apapun demi mendapatkan validasi sebagai golongan masyarakat yang eksklusif melalui iPhone yang mereka beli dengan cara apapun. Apalagi dengan skema kredit dan cicilan yang makin kesini makin mudah, bahkan cuman modal KTP aja lu bisa dapat iPhone. Ini yang membuat banyak sekali orang-orang kelas menengah ke bawah yang mungkin gajinya cuma 2-5 juta jadi nekat nyicil iPhone demi ngikutin gengsi dan akhirnya hidup susah sampai ngutang sana sini karena mereka bisa dengan gampangnya ngajuin kredit, cicilan atau pinjaman tanpa mereka pikirkan konsekuensi ke depannya. Kebutuhan pokok yang dikorbankan, hutang yang belum lunas, tidak adanya dana darurat yang bikin mereka harus pinjam sana sini ketika ada kebutuhan dadakan, dan konsekuensi lain yang tertutup oleh keinginan atau hasrat yang besar untuk memanjakan ego demi ngikutin standar sosial, yang akhirnya membuat banyak sekali kelas menengah ke bawah ini mengalami masalah finansial yang berat hanya karena barang-barang konsumtif yang sebenarnya tidak terlalu penting. Apalagi kalian pasti tahu kan kalau harga iPhone itu turunnya cepet banget gitu, karena setiap tahun itu keluar yang baru, dan ketika udah keluar yang baru maka yang lama pun jadi kelihatan jadul, dan ini yang membuat banyak orang itu seolah nggak punya rasa cukup untuk memenuhi standar gengsinya. Fun fact-nya teman-teman, orang pertama di Indonesia yang beli iPhone 15 Pro Max itu ternyata hobi ngutang. Banyak sekali utang ke orang lain yang belum dia lunasin, dan alih-alih ngelunasin semua utangnya, dia lebih memilih beli iPhone. Dia memang orang ketika udah pakai iPhone tuh emang kelihatan sukses, kaya, bahagia, sejahtera lah hidupnya.
Tapi di balik semua pemandangan yang indah itu, banyak sekali orang-orang yang hidupnya berantakan, teman-teman. Dan gak cuma finansial, teman-teman. Pertemanan, keluarga pun juga banyak yang jadi masalah besar karena orang-orang rela menghalalkan segala cara, termasuk merugikan orang lain hanya demi memenuhi standar sosial tolol ini. Gue pernah beberapa kali ditelepon sama pihak pinjol ilegal yang nagih utang ke temen gue yang kabur karena terlilit hutang demi ngikutin standar sosial bodoh ini. Jadi temen gue ini emang ada satu masa di mana semua barang yang dia pakai itu eksklusif gitu, termasuk iPhone terbaru dan MacBook Pro. Dan ketika gue lihat temen gue yang udah berubah drastis ini, ya di pikiran gue mungkin dia emang udah sesukses itu untuk bisa membeli semua barang mewah ini. Tapi ternyata belakangan baru terbongkar bahwa ternyata dia ini utangnya banyak banget. Nggak cuma ke pinjol aja, dan nggak cuma ke pinjol yang legal aja gitu. Pinjol yang legal, yang ilegal, bahkan utang ke temen pun juga dia sikat dan kabur gitu aja. Akhirnya apa? Keluarganya kerepotan ngelunasin utang-utang dia, temen pada hilang, nama baik tercemar, hanya demi ngikutin gengsi yang akhirnya menghancurkan hidup sendiri. Banyak masyarakat kita yang masih menganggap bahwa kekayaan adalah hal yang bisa dilihat gitu. Tas mewah, mobil mahal, HP iPhone, dan lain-lain. Mereka pun juga memperlakukan orang yang terlihat kaya lebih baik daripada memperlakukan orang yang tidak terlihat kaya. Kalian pasti pernah dengar atau bahkan pernah ngalamin sendiri ketika masuk ke sebuah pusat perbelanjaan atau sebuah restoran gitu. Perlakuan orang di sana terhadap orang-orang yang kelihatan kaya sama orang-orang yang biasa aja itu beda, Pak. Lebih ramah, lebih sopan, dan pokoknya lebih nyaman lah. Dan perilaku masyarakat yang seperti itu pun juga sering kali terjadi di lingkungan sosial yang lain, kayak mungkin pertemanan atau tongkrongan kalian, atau bahkan lingkungan keluarga. Perlakuan istimewa terhadap orang-orang yang terlihat kaya ini loh yang akhirnya membuat orang-orang tuh berlomba-lomba untuk memenuhi standar sosial, bukan hanya untuk memanjakan gengsi mereka, tapi karena mereka juga pengen diperlakukan lebih baik di masyarakat. Padahal kenyataannya teman-teman, kekayaan seseorang itu adalah hal yang nggak bisa kita lihat. Saldo ATM, dana darurat, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, rumah yang nyaman, dan lain-lain yang sifatnya menjamin agar hidup lebih nyaman. Bukan orang yang ngos-ngosan bayar cicilan iPhone dan hobi ngutang sana-sini. Itu orang miskin. Dan kalau kita bisa memahami hal ini dengan baik, kita tidak lagi menilai kekayaan seseorang hanya dari apa yang mereka pakai. Kita memandang orang yang pakai sepatu Nike Jordan sama pakai sepatu Aerostreet itu sama, pastinya kita bisa memperlakukan orang dengan lebih baik, sehingga fenomena standar sosial bodoh ini bisa lebih ditekan, setidaknya di lingkungan terdekat kita. Ya memang secara naluri manusia memang punya kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada, kebiasaan yang sudah lama berlaku, atau bahasa psikologinya disebut konformitas. Dan naluri atau sifat inilah yang akhirnya melahirkan norma-norma sosial di sekitar kita. Contohnya misalkan gini, orang-orang itu punya kebiasaan untuk bawa buah ketika menjenguk orang sakit. Karena kebiasaan itu sering dilakukan dan menular ke banyak orang yang lain, maka kebiasaan itu jadi semacam dianggap sebagai norma sosial gitu. Kita yang punya naluri konformitas ini juga pelan-pelan akan menyesuaikan dengan kebiasaan itu dengan cara menjenguk orang bawa buah juga. Padahal yang sakit sebenarnya belum tentu pengen buah, bisa jadi dia pengen roti atau pengen daging. Tapi karena kebiasaan itu sudah berlangsung lama dan sudah dianggap sebagai semacam norma sosial, ya sebagai manusia yang punya naluri konformitas tadi, ya lama-lama kita pasti ngikut. Tapi jangan lupa teman-teman, sebagai manusia kita juga punya akal sehat. Dan akal sehat itulah yang harusnya kita pakai untuk menimbang-nimbang mana kebiasaan yang baik untuk kita ikuti dan mana yang nggak terlalu penting. Contohnya kayak standar sosial tolol ini, apa bagusnya coba nyicil iPhone setahun 2 tahun yang harganya cepet turun cuma demi gengsi doang? Utang sana sini nggak kebayar, tapi nyicil iPhone cuma buat gaya-gayaan doang. Tolol, orang-orang yang maksa untuk ngikutin standar sosial itu tolol. Kalau kalian pengen banget iPhone terbaru dan kalian punya kemampuan finansial yang sangat mumpuni atau sangat cukup untuk bisa mencapai itu, entah itu beli cash atau nyicil, it's okay, nggak apa-apa. Atau kalau kalian perlu banget iPhone demi menunjang pekerjaan gitu, misalkan kalian konten kreator, fotografer, atau videografer, dan kalian butuh iPhone untuk bisa menghasilkan hasil yang terbaik, sekalipun itu harus nyicil pun itu nggak apa-apa, it's okay.
oke, itu namanya investasi dan itu bagus. Tapi kalau lu nggak punya iPhone, lu cuman punya Android biasa dan hidup lu sama sekali tidak terganggu dengan keterbatasan fitur yang ada di HP lu sekarang, maka it's okay, nggak apa-apa, nggak usah minder, karena nggak ada yang salah dalam hidup lu. Selama lu bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa mencukupi kebutuhan lu sendiri atau mungkin orang-orang yang menjadi tanggung jawab lu dengan baik tanpa menyusahkan orang lain, it's enough. Cukup, nggak ada yang salah sama hidup lu, dan hidup lu baik-baik saja, karena yang lu butuhkan di usia produktif ini adalah mengumpulkan kekayaan yang sebenarnya. Dana darurat, jaminan kesehatan, investasi hari tua, dan lain-lain. Bukan memanjakan ego dan gengsi dengan menghancurkan diri sendiri. Kalau emang lu pengen banget iPhone demi memanjakan gengsi, maka bekerjalah lebih giat, berusahalah lebih keras dari biasanya, cari sampingan kalau emang gaji lu sekarang pas-pasan, bukan menghalalkan segala cara yang akhirnya menghancurkan hidup lu sendiri atau bahkan ngerepotin orang lain. Karena manjain gengsi itu nggak apa-apa teman-teman, selama caranya bener. Dan kalau kalian lagi kesulitan ngikutin gaya hidup teman-teman, kalian kesulitan ngikutin tuntutan pergaulan, mungkin circle lu bukan di situ. Carilah tongkrongan yang bikin lu nyaman, yang mau nerima lu apa adanya, bukan mereka yang selalu bikin lu merasa kurang. Oke, mungkin itu aja dari gua teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tulis apapun komentar kalian di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.